Tuhan untuk mengucapkan syukur. Kita mau naikkan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari teman-teman, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami. Dari malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk menyembah-Mu, untuk beribadah bersama, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bertumbuh buat kami sehingga kami bisa berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, sukacita semua ya. Kita mau semangat puji nama Tuhan. Teman-teman berdiri yuk. Kita mau gerakan tubuh kita buat memuji nama Tuhan. Saya Laskar Kristus. Teman-teman, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman boleh duduk yang rapi ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau pujikan kemurahan-Mu. Lebih dari
mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat pagi. Wah, bertemu dengan Miss Priska ya yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Oh iya, Miss Priska ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi untuk teman-teman KB Fideus. Dan selamat pagi untuk teman-teman SD Widya Kirana. Teman-teman hari ini terlihat sukacita ya. Nah teman-teman, pagi ini Miss Priska punya satu cerita yang akan Miss Priska bagikan kepada teman-teman semua. Teman-teman penasaran tidak cerita apa yang akan Miss Priska bagikan ke teman-teman? Pasti penasaran ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk teman-teman. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus turun menyertai hati serta pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik yang ada di hati serta pikiran kami. Haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini Miss Priska akan membagikan sebuah cerita tentang Zakeus. Ayo teman-teman pasti sudah pernah dengar ya cerita tentang Zakeus. Zakeus yang bertubuh pendek ya teman-teman, yang ingin melihat Tuhan Yesus sampai memanjat ke atas pohon. Nah teman-teman pasti penasaran kan lanjutannya bagaimana? Yuk kita saksikan bersama-sama. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus memanggil Zakeus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakeus yang mempunyai badan pendek. Zakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakeus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakeus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakeus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakeus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Lalu Zakeus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakeus orang berdosa. Zakeus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham.
sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat hafalan. Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kitab Lukas pasal 19 ayat 10. Nah teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan ya video yang menceritakan tentang Zakheus. Di cerita tadi, Zakheus merupakan kepala pemungut cukai dan ia meminta bayaran lebih dari biasanya, yang membuat ia dibenci ya teman-teman sama orang-orang di sekitarnya karena Zakheus berbuat tidak jujur. Nah, tapi ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, terketuk hatinya Zakheus teman-teman, sehingga Zakheus akhirnya mengambil sebagian hartanya dan membagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan Yesus, ada sifat murah hati tumbuh di dalam hatinya Zakheus. Karena itulah teman-teman, pagi ini Miss Priska juga ingin mengajak teman-teman untuk memiliki sifat murah hati. Miss Priska juga ingin membagikan satu ayat firman Tuhan yang Miss Priska ambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini Miss Priska juga ingin mengajak teman-teman untuk kita memiliki kemurahan hati di dalam hati serta diri kita ya teman-teman. Nah, cara kita untuk melakukan sifat murah hati itu bagaimana ya? Kita bisa berbagi teman-teman, kita bisa berbagi dan adik kepada kakak, kepada orang tua atau kepada teman di sekitar kita ya. Dan juga kita juga bisa meminjamkan pensil ataupun krayon ketika kita melihat ada teman yang tidak membawa. Kita bisa meminjamkan supaya teman kita yang tidak membawa bisa menggunakannya bersama-sama. Nah, kita juga bisa menolong ya teman-teman orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan kita ya teman-teman. Nah, Miss Priska percaya teman-teman bisa melakukannya karena teman-teman adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Teman-teman adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah teman-teman, itulah firman Tuhan yang bisa Miss Priska sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang Miss Priska sampaikan dapat menjadi berkat untuk teman-teman di rumah ya. Miss Priska juga mengingatkan untuk teman-teman selalu menjaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol agar teman-teman tetap terjaga kesehatannya. Sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup yuk dalam doa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberkati kami semua. Jagai Tuhan selalu kesehatan anak-anak-Mu. Dan berikanlah kami perlindungan-Mu Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada.
Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan dan berkati kami Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke Miss Titi. Iya, Miss Anika. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya pagi hari ini ya. Titis, firman Iya. Tuhan pagi hari ini tentang apa sih? Tentang kemurahan hati ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bisa memiliki kemurahan hati. Misalnya nih Miss, berbagi, Betul. menolong sesama. Kemudian apa lagi ya? Berbakti, patuh sama mama, Dan papa. papa. Juga Miss ya Miss, waktu Iya, di sekolah. betul. Wow, keren teman-teman. Miss Titis, Miss Anika, Miss Gista, dan Miss yang ada di sini semuanya hebat. Dan teman-teman di rumah juga hebat. Teman-teman, hari ini ibadah kita sudah selesai. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih teman-teman, terima kasih mama papa. Dadah.